Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 segera dilaksanakan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sauntasa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Kepantau suara ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min
lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan segala sesuatu yang ada di atas dunia dan di dalam dunia beserta isi-isinya yang lainnya. Salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, para staf, wali kelas, guru-guru, serta anak-anakku sekalian, baik putra ataupun putri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya menyampaikan sesuatu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam upacara perdana kita di lapangan ini, yaitu lapangan Umur Rodiah Andalasiat. Ini adalah salah satu fasilitas yang pada saat ini atau pada tahun ajaran 2022-2023 kita sudah pastikan ini menjadi ikon tersendiri wabil khusus untuk pondok pesantren Umur Rodiah. Karena memang sebelumnya kita tidak memiliki lapangan seperti ini. Namun setelah dilihat, ternyata yang tanah yang luasnya 200 meter persegi ini ternyata belum dikatakan cukup untuk menampung jumlah santri yang saat ini berada di depan kita semuanya, para ustadz atau para ustazah. Dan inilah sebuah rahasia yang telah Allah tunjukkan kepada kita, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, upayakan, tentu hasilnya itu dengan kapasitas yang Allah sudah tahu. Mungkin ke depan kamar yang di belakang anak putri atau anak putra itu mungkin besok hari Selasa dibongkar lagi kayaknya. Besok hari Selasa, ini ada apa nih? Senin, berarti Selasa dibongkar lagi. Rebonya putrinya diusir dulu, Selasa kita bongkar, Rebo baru kita keluarkan anak putrinya itu. Nggak cukup kayaknya ini. Nggak jadi masalah. Putri nanti numpuk di atas tidurnya, yang penting kita punya lapangan luas. Soalnya tidur mah kan bisa di mana aja. Lapangan luas berarti tidur bisa di lapangan, nggak usah di kamar. Dan ini adalah salah satu yang patut kita syukuri pada tahun ajaran ini, anak-anakku. Yang kedua, nanti setelah upacara kita akan masuk kepada agenda nasional, program pendidikan nasional ataupun baik bentuknya itu perintah atau aturan yang muncul dari Diknas ataupun dari Kemenag. Hari ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau disebut dengan PTS. Kalau PTS udah nggak ada, PTS. Nah, ini sesuatu yang menjadi dorongan kita secara mental. Kami perhatikan anak-anak yang kemarin sakit di rumah, yang sedang radang tenggorokan, yang panas dingin, yang uring-uringan. Ternyata PTS ini salah satu obat yang perlu kita jaga. Ternyata dengan PTS itu semuanya pada balik ke pondok. Yang radang jadi sembuh, yang cerik jadi diam, yang pundung jadi datang. Ternyata PTS itu obat, semuanya pada kumpul semuanya itu, baik putra ataupun putri. Nah, PTS ini salah satu agenda pesantren yang disesuaikan dengan agenda pendidikan nasional. Karena memang di dalamnya nanti yang kita ujiankan itu bukan hanya sebatas pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, yang ada dalam formal. Namun pendidikan agama pun yang kita belajar di pondok pesantren ini
kita jadikan sesuatu yang sifatnya formal. Kita tidak bedakan. Maka nanti PTS itu, Ustaz Sofian, baik umum ataupun agama dianggap sama ya. Jangan dibedakan. Kenapa sebabnya? Karena ini nanti mendorong persamaan di dalam sistem pengawasan, dalam sistem administrasi, yang ngajarnya antara matematika dengan jurumiyah dengan mutolaah uangnya sama. Yang ngajar IPS dengan nahwadi itu administrasinya bulanannya hitungannya sama, nggak ada bedanya semuanya. Habis tidak membedakan antara umum dengan agama anak-anakku, semuanya habis samakan. Maka oleh sebab itu semua santri harus konsentrasi, khusus otaknya dikhususkan. Nanti kita mau menghadapi ujian, berarti otaknya harus ke ujian. Jangan kemana-mana. Kita buka ujian bukan untuk mencari nilai, enggak. Kalau terusan nilai gampang lah. Karena saya perhatikan pelajaran matematika pun ketika melihat nilai kamu, alhamdulillah itu semuanya nggak ada yang di atas 3, semuanya di bawah 3. Yang belajar IPA, tapi perhatiin itu nilainya nggak ada yang di atas 4, rata-rata di bawah 4 semua. Bahasa Indonesia sama. Justru terkadang kamu tuh masuk kepada wilayah pemahaman yang sifatnya agama lebih di atas. Makanya Abi sering bilang sama guru-guru, ini yang bodoh gurunya apa muridnya? Pertanyaannya begitu. Kalau muridnya yang bodoh, kalau muridnya kendala dalam muridnya, berarti yang bodoh enggak semua. Diulangi lagi. Kalau muridnya yang bodoh gurunya pinter, biasanya kebodohan muridnya enggak semuanya bodoh. Tapi kalau gurunya yang bodoh, maka muridnya semuanya jadi bodoh. Nanti tergantung nanti persentasenya. Gitu. Kalau umpamanya Abi ngajar IPA, semuanya nilainya 3. Ini yang salah gurunya apa muridnya? Soalnya kalau gurunya yang pinter, enggak semuanya anaknya bodoh. Pasti ada yang nyangkut. Tuh, nanti bakal Abi evaluasi lagi nih guru-guru umum. Makanya guru umum bakal Abi evaluasi. Kalau memang yang ngajar spesialis itu, katakanlah contoh Ustazah Mastia ngajar bahasa Indonesia, Ustazah Lili ngajar IPA. Ketika murid-muridnya itu tidak bisa, 90% berarti kekurangan ada di guru. Abi katakan kekurangan ada di guru. Tapi kalau umpamanya kekurangan kelemahan santri di bawah 50%, berarti memang santri yang IQ-nya itu berbeda-beda. Kalau kekurangan santri itu kurang daripada 100%, cuma 40%, berarti kelemahannya ada di pengajar. Karena Abi ngukur Abi ketika ngajar, Abinya nih, Abi ketika ngukur ngajar jurumiyah kepada anak kelas 3, Abi ukur ketika latihan, dari jumlah 30 orang, berapa orang semuanya kelasnya? 28 itu yang 38 yang tidak bisa dihitung. Pertama si Repa, yang kedua si Nurlela, yang ketiganya si Nabila Zaki, Nabila Ajis, yang keempatnya siapa yang si Isnaya, yang kelima kadang si Nadine, kadang bukan, yang ketujuh dia nggak dia, satu lagi siapa dong? Iya betul dia kagak bisa, yang keenam si Dipa, yang goblok, yang ketujuh. Abi hitung tuh dari 30 orang itu yang nggak bisa paling 10 orang. Nah berarti kelemahan ada di murid. Tapi kalau umpamanya yang kelemahan itu ada di guru, semuanya bodoh. Makanya ada kesimpulan nanti kalau memang ngajar umpamanya Ustazah Lili tidak bisa, apa bedanya ketika yang ngajar itu si Komar? Kan sama-sama nggak bisa. Paham nggak Mi? Ini paham nggak? Kalau yang ngajar matematika Ustaz Anjar, santri itu bisa kabeh nggak bisa. Ternyata ngaji sama yang ngajar matematika, jadi goblok kabeh. Jadi maksud Abi seperti itu nanti evaluasi.
Semuanya. Makanya guru Abi bilang, bukan yang belajar itu bukan murid aja, tapi guru pun harus belajar. Iya. Ini yang Abi tekankan semuanya kepada guru-guru. Anak-anakku, ujian itu bukan untuk mencari nilai, Abi bilang. Ujian itu bukan untuk mencari nilai, ujian itu untuk mencari ilmu. Maka belajar, PTS nanti kegiatan malam semuanya diliburkan. Ya. Berarti tidur dong? Bukan. Malam kita belajar semua. Mulai Isya sampai jam 2:30 kita belajar. Jadi belajarnya kita tingkatkan, biasanya jam 9, 10 ya, jam 9. Sampai jam 3 subuh kita belajar. Jam 3 subuh kita tidur, subuh bablasan. Malam kita belajar kegiatan. Ngaji idopah cuma sore saja. Sore jam berapa? Ngaji sore yang jam 3:30. Lagi-lagi kegiatan PTS ngajinya cuma sore. Habis asar. Habis PTS istirahat. Jam 2 tidak ada idopah. Terus idopah habis asar. Idopah apa habis asar tuh? Batul Qori. Itu idopahnya cuma asar aja. Kelas 3 ngaji sama Abi libur. Ya. Kelas 3 libur ngaji sama Abi, semuanya subuh libur pakai belajar persiapan. Makanya anak-anakku, pertama persiapkan. Hei, ujian baik PTS, agama ataupun umum jangan dibeda-bedakan. Kemarin alhamdulillah itu si G udah keluar ya. Si G itu nggak bisa. Sebenarnya antara si G dengan yang lain itu dianggap sama itu. Sama-sama nggak bisa dia. Iya. Nah makanya belajar yang benar, disiplin dijaga. Disiplin dijaga anak-anakku selama ujian. Jangan ada yang keluar pondok selain hari Kamis dan hari Minggu. Abi ulangi, jangan keluar pondok dengan alasan apapun hari Kamis dan hari Minggu. Selain hari Kamis dan hari Minggu, semuanya ada di dalam. Jangan ada yang keluar kecuali ada orang tuanya, dan itu pun yang orang tuanya dia. Jangan orang tuanya dia tapi yang antar yang lain. Mudip 1 orang, yang antar 10 orang. Jangan ada yang keluar. Yang selanjutnya mau maghrib putri, anak putri jangan ada yang keluar. Putri terutama nih, walaupun dengan alasan apapun, baik pengurus ataupun bukan, menjelang maghrib tidak boleh ada yang keluar. Keluar pondok, kalau keluar kamar mah boleh, ke kamar mandi silakan. Pokoknya semuanya tidak ada kegiatan, tidak boleh keluar. Itu cuma waktu yang diperbolehkan. Yang ketiga, adab, akhlak. Kita tuh pesantren ya, Abi tidak menuntut kamu untuk bersopan santun kepada Abi, tapi tolong kita jaga akhlak. Karena kita sekarang ini berhadapan langsung dengan masyarakat, bermuamalah langsung kita dengan mereka. Akhlaknya dijaga. Kalau lewat gimana harusnya lewat, jangan berkerumun. Kalau ketemu orang tua harus gimana. Lihat siapa namanya sahabat Nabi itu, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab ketemu orang tua renta, dia nggak mau mendahului orang tua tuh, nggak mau kalau jalan itu. Itu dijaga, diikutin. Kalau ada orang tua kita di depan lagi jalan, kita jalan di belakang. Jangan sekali-kali kamu nyusul, apalagi sampai nikung. Jangan ditikung, biarin orang tua lewat sendiri, karena mah jatuh sendiri, dia udah tua. Jangan sampai ditikung, kasihan, biarkan saja. Itu sopan santun. Makanya anak-anakku, sopan santun dijaga. Ngomong, kalau tidak penting-penting amat, jangan bahasa Indonesia. Kecuali memang nggak bisa banget. Bahasa Arab, bahasa Inggris dipakai. Kalau putri, Abi perhatiin jalanlah bahasa Arabnya itu, bahasa Inggrisnya. Tahu nih putra nih, karena 24 jam Abi nggak di sana. Bagian bahasa putra, tolong dijalankan. Kausar jangan pakai bahasa primitif di pondok. Di pondok pakai bahasa primitif. Pakai bahasa Arabnya Nugi. Bagian bahasanya siapa Nugi? Iya Nugi kan?
anak-anak bahasa Arab, tapi jangan main gaplok. Kan ini mah bahasa. Mufrodatnya banyakin. Go. Mas Eko mana Mas Eko? Mas Eko mana sih? Tuh Mas Eko tuh. Dia sekarang lagi di Rosa belajar mau ke Mesir. 3 bulan ya kok. Dia bentar lagi mau berangkat ke Mesir. Itu tuntutannya adalah mufrodat. Mufrodat yang harus benar-benar kamu hafal dan tulisannya. Hei. As-saum itu pakai sod, artinya puasa. Tapi as-saum pakai sa, artinya bawang gitu kan. Asal jangan ceplak-ceplok batok baik pas 6. Harus dibedakan ketika menulis. Huntu tulisan, huntu Arab, gigi. Ketika bikin sin itu jangan banyak-banyak giginya. Gigi utama, gigi kecil 2, gigi gedenya 1. Jangan giginya ada 7, itu mah namanya embe. Kalau nyambung huruf jangan ditambahin gigi. Iya sama lam nyambung jangan ditambahin gigi. Iya mah 1. Jangan iya lagi. Itu hotnya harus diperbaiki itu. Nanti tahun besok kita cari guru hot. Siapa yang bisa hot? Siapa sih? Kita apa? Siapa yang bisa hot dulu? Hah? Jangan si As'ad, kalau As'ad kawan. Hah? Si Pak bisa? Hot ya? Dia nganggur ya? Oh enggak, maksudnya belajar hot kelas. Dan 1 hari bisa dia. Nanti kita cari tuh guru hot itu. Hot itu guru kaligrafi. Abi jago kaligrafi. Abi punya lulusan alumni karena Abi jago kaligrafi. Itu ilmu Abi turun ke Sofian. Kaligrafinya jago dia. Itu kalau bikin bismillah itu ada burung. Ada burung terbang. Oh, bagus dia kalau bikin bismillah itu hotnya. Itu namanya hot dajaja. Namanya hotnya hot dajaja, itu bukan diwani, bukan itu dia mah. Hotnya hot dajaja. Jadi hot ceker ayam gitu. Nanti tulisannya kurang bagus lagi nih. Kelemahannya di sana, makanya anak-anakku yang kelas 6 gantungkan cita-cita setinggi langit. Nggak bayar, silakan gantungkan cita-cita kamu setinggi langit. Walaupun lagi tidak kita bisa sentuh, tidak bisa kita sampai, minimal ada harapan yang sudah sampai ke sana walaupun jasadnya kita nggak sampai. Nah, nanti ada sebuah kebanggaan, jadi sebuah harapan. Minimal mimpi lah. Mimpi itu yang tidak boleh mimpi jorok. Tapi kalau mimpi yang bagus-bagus silakan baik. Mimpi kok. Banyak orang yang jadi berhasil sukses itu awalnya dari sebuah mimpi. Gantungkan cita-cita. Kita itu gantungkan yang tinggi. Makanya anak kelas 6 belajar yang benar. Petrus kemarin ditanya pengen ke Turki katanya. Kita doakan mudah-mudahan berangkat dia ke sana. Tapi nggak ngebayangin kalau si Petrus itu ke Turki. Si Petrus namanya siapa sih? Si Dede Tegar itu pengen Tegar, Dede Tegar Al-Farizi. Namanya Dede Tegar Al-Farizi itu pengen ke Turki. Abi nanya terus si David, mana David tuh? Dia pengen ke Yaman dia. Yaman itu. Si Nanda itu pengen ke Pandeglang. Ke Israel apa enggak? Cita-cita tinggikan. Nah, kita sekarang punya contoh sampel anakku, Mas Eko. Makanya bilang guru-guru kalau ada link ke luar negeri yang gratis diambil. Kita nggak tahu semua santri itu belum tentu harus ke Mesir. Bisa jadi nanti ada yang ke Australia, Singapura, kemana? Ke Jepang, ke Korea, jadi TKW. Dan ini bukan hanya untuk putra, terutama putri. Putri pun harus ke sana. Daripada putri cuma hanya melamun, sebatas merasakan mencari cinta, ngelamunin cowok. Betul nggak? Udah sekarang lamunannya itu untuk ilmu, jangan ngelamunin, udah ngelamunin bisa abla dilamunin. Kita gablek non gablek. Udah biarkan dia mau pergi. Ini lagi bosan naik. Udah gak usah ngelamunin lagi gitu putri. Sekarang belajar, makanya guru-guru nih, Abi jujur aja, guru-guru semuanya sama Abi mamnu'ut tahabbub.
mamnu tahabbub wa taqarrub, apalagi wa tajannub bisandriyin la yajuz, haram alaikum, haramun alal ustad wal ustadzat yatahabbabuna bil aulad, haram. Ingat, wala syama yuwaswis pakot, yuwaswis wala yakun, bahwa yalab, main-main maksudnya, yalab pakot, laisa hakikotan, laisa yalab pakot, itulah yajuz. Man pakot, siapa aja itu kan, pokoknya pakot. Ingat omongan Nabi itu, nggak boleh pokoknya, semuanya dilepasin. Ablay kajian Nabi si ani lepas, tidak boleh, haram alaikum, pokoknya semuanya haram. Ustaz Yadi maaf, Mas Yadi maaf, lepaskan dia. Pokoknya harus dilepaskan, jangan dilanjutkan tolong. Kalau mau ikut gaya dia dengan yang paling ujung sebelah sana, sekretaris dengan kepala sekolah. Jadi nanti ada sinetron FTV, cintaku muncul di kantor. Dan memang Ustazah Iman nanti Abi agendakan mau menjadi apa namanya, mau dijadiin apa, operator, ya, dia mau jadi operator. Tinggal nunggu nanti yang mau mengundurkan diri. Saya ingin nanti mau masukin untuk jadi operator. Ila yajuz at-tahabbab. Jali ustad, wa tilkal ustazah, wala siyama talib wa talibat, la yajuz. Layajusnya layajus apanya ya? Layajus jidan. Pokoknya layajus jidan deh. Paham dong? Nahnu takhassus fi ta'allum faqat. Nafad mufradat, nafad mutala, nafad mafudat, nafad daras. Wala nafad hiya, wala nafad huwa. Jadi walaysa nafad huwa, iya, jadi kita nggak perlu jaga dia nggak perlu. Kita sebenarnya kita apalin pelajaran aja gitu. Ya, mundulan hatal akhir zaman. Tolong ya, semuanya tuh kecuali illa ustad wal ustadzah yajuz. Soalnya, soalnya apa bahasa Arab? Soalnya asilahnya tuh orang apa sih ya? Maksud asilahnya bukan lah. Liana asilahnya. Belum lah. Di Mesir belum lulus dia. Ya Misro, habis di jero. Combro kagak tahu lah. Ya, liana. Iya, kalau ustaz ustaznya yajuz dai. Boleh saja yajuz, ingat ustazah dan ustazah yajuz, ustaz dan ustazah yajuz. Nanti banyak lah di sini nanti ustaz. Dan Badro sama Adi. Boleh itu. Maksudnya kamu berdua boleh banyak juga boleh. Jangan saya Ustaz Badro sama Adi, itu haram itu. Ya kan udah alumni. Alumni gitu. Rosa Yusril jadi. Caca Ma'arois Yaju. Terus Anita Badrul Tafadol. Ustaz jadi la yajuz ma'ha in kote wa Buddha mun kote. Anta yajuz lakin la yajuz mahrum. Ya nggak boleh, semuanya nggak boleh ya. Bahasa dipakai
dipakai ya anak-anak tuh, walaupun bahasa kita Arabnya Arab doyong, nggak apa-apa lah. Yang penting bahasa Arab. Katanya bahasa Inggrisnya Inggris bahasa Remis kan? I don't know, woy. Woy-nya itu kan bahasa kita. I don't know, woy. Emang kita know. I don't know. Apa yang penting kita pakai bahasa. Ini kan orang Inggris bingung. Orang Inggris bingung datang ke sini Inggris tahun aja ya. Gak apa-apa. Yang penting bahasa anak-anak mufradat semuanya dipakai. Itu berarti kelas 1 di atas itu kalau habis ngaji, mufradat ada 20. Diapalin, pakai kagak, dipakai bahasa Arab. Makanya man arafal lugata min salimah min makrihim. Minimal kita belajar bahasa, 2 bahasa deh, Arab dunia akhirat, Inggrisnya dunia. Kita pakai itu. Kamu kalau pegang bahasa Inggris kamu bisa jalan kemana-mana. Ya enak kamu kalau belajar. Kita nggak tahu nanti ya. Santri kita ada yang jadi sekarang baru kerja di penerbangan. Sekarang baru kerja di penerbangan. Ntar mau jadi penerbang karena kita nggak tahu. Suatu saat yang sekarang anak kelas 1, kelas 2 itu harus ada yang jadi pilot. Pilot pesawat tempur. Pilot perang Asia. Pilot suatu saat tadi itu harus bisa pakai bahasa. Suatu saat anak putri kamu berada dalam pesawat, kamu jadi pramuniaga. Yang suka di pesawat itu apa namanya? Pramugari, bukan pramuniaga, itu mah dagangnya. Jadi pramugari, coba Abi nggak ngebayangin coba. Seandainya si Saroh jadi pramugari, gimana tuh Aung? Nggak boleh putus. Aung, gimana kalau si Saroh jadi pramugari? Masya Allah. Emang pesawatnya pesawat perang, bukan pesawat penumpang. Kita nggak tahu. Kakak-kakak kamu itu ada yang di kebidanan. Kan kita jurusannya bukan IPA, tapi belajarnya jadi bidan. Kenapa nggak bisa? Makanya anak muda itu kan cita-cita. Siapa namanya? Dipa. Bukan yang sono kelas 2. Siapa namanya? Yang orang Aceh. Pina. Satu kan jadi cita-cita. Kalau Pina jadi dokter, coba dokter gigi. Kamu jadi dokter gigi, Rois, berobat ke dia. Sudah sembuhin. Kok si Uli ketawa? Harus bisa. Ya, jadi gantungkan cita-cita, belajar yang benar. Kita nggak tahu ke depan jadi apa. Yang penting berkahnya itu belajar ada di dalam ketahkhususan dan kehusuan. Itu aja pesan Nabi. Mudah-mudahan sukses, kita selamat. Seperti biasa ikutin instruksi kepala sekolah dan kepala madrasah, karena memang mereka adalah tangan kanan dan tangan kiri Abi. Ikutin mereka. Kebijakan mereka adalah kebijakan Abi. Kebijakan mereka adalah kebijakan Abi, keputusan mereka adalah keputusan Abi, karena urusan sekolah yang menangani mereka semua, yaitu Ustaz Fajri dan Ustaz hari ini. Operator semuanya berjalan, staf berjalan, wali kelas tolong jaga anak-anaknya, ya, dekati mereka, cintai mereka, jaga mereka, sayang mereka. Jangan sampai mereka ada yang lepas lagi. Kita harus jaga karena kita pesantren, bagaimana cara supaya kuat mereka. Biarkan kita arahkan, kita sisihkan dengan baju, tenaga, bahkan keringat bercucuran, gak jadi masalah. Yang penting mereka kita jaga kelas 1. Sayangi mereka, karena mereka nangis kita pangku, mereka tidak betah kita usap kepalanya. Caranya seperti itu. Makanya guru di pesantren bukan hanya ngajar, transfer ilmu, tapi secara mental pun kita harus mendoakan. Minimal guru kalau di pesantren itu baca alam nasr deh, habis sholat 8 kali. Habis sholat maghrib baca alam nasr aja 8 kali. Caca, baca alam nasr untuk siapa? Untuk masing-masing anak buahnya. Apalagi kalau yang bagus itu kayak Ustaz Adit. Ustaz Adit anak buahnya berapa? 26, berarti baca alam nasrnya minimal 26 untuk santrinya. Kalian berapa anak? Kelasnya? 16, baca alam nasr minimal 16. Kamu Ustaz siapa? Yung? Minimal 6 orang. Ya, berapa? Sama seperti itu. Badru? Kamu kembali kelas. Udah sabar ya, ya. Sabar. Dia itu seganteng dia. Keren dia.
Keren ya. Ya alumni dia. Ya. Ada alumni. Ntar aku ceritain alumni apa? Alumni Tiongkok. Ya. Mungkin itu aja anak-anakku, karena mulai panas, takut nanti di antara kita ada yang pingsan. Karena kulit kita itu baperan banget. Kita tuh baperan, panas dikit pingsan. Makanya apalagi anak putra pingsan tuh cemen biasa sih. Jangan sampai pingsan anak putra. Kemarin ya si Petrus pingsan. Ya jangan olahraga. Dan ini insya Allah lapangan ini mau kita kaji dulu. Nanti Abi minta sama bagian olahraga ngadain liga. Liga itu sistem bertemu bola setiap minggu. Masing-masing kelas bikin seragam masing-masing. Kita ada kegiatan liga kelas 1 ketemu kelas 6, kelas 1 ketemu kelas 2. Sistemnya sistem liga. Biasanya selesai kalau nggak 4 bulan tuh 5 bulan. Terus selesai DR, ya mainnya 1 minggu ya. Ya nanti kita adain liga itu. Kelas 1 siap-siap, wajib pakai sepatu futsal, pakai celana pendek, pakai training panjang, jangan pakai sempak.